Apakah orang yang Anda cintai menunjukkan perubahan halus dalam setahun terakhir? Banyak yang mengira kematian di usia lanjut tiba-tiba, padahal tubuh sering memberi sinyal halus berbulan-bulan sebelumnya. Sayangnya, tanda-tanda ini sering terabaikan karena dianggap penuaan biasa. Dalam video ini, kami akan membahas 5 tanda utama yang muncul setahun sebelum meninggalnya seseorang lanjut usia. Mengenali tanda ini lebih awal membantu Anda memberikan perawatan terbaik, menghargai momen berharga, dan memastikan akhir hidup penuh kenyamanan dan martabat. Simak sampai akhir agar Anda siap secara emosional dan praktis, serta bisa memanfaatkan waktu bersama orang tercinta dengan lebih bermakna. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Penurunan berat badan yang signifikan. Salah satu tanda paling awal dan paling mencolok bahwa seseorang mungkin mendekati tahun-tahun terakhir hidupnya adalah penurunan berat badan yang tidak disengaja. Pada awalnya, perubahan ini mungkin tampak ringan. Ikat pinggang tiba-tiba harus dikencangkan, pakaian terasa lebih longgar, atau nafsu makan yang dulu besar mulai berkurang. Banyak keluarga menganggap hal ini sebagai bagian normal dari proses penuaan, padahal kehilangan berat badan tanpa disengaja hampir selalu menjadi pertanda yang perlu diwaspadai. Hal ini sering menunjukkan bahwa tubuh tidak lagi mampu menyerap nutrisi dengan baik, massa otot menurun, dan fungsi organ vital melambat. Memang, penuaan secara alami menyebabkan hilangnya otot. Namun, jika penurunan berat badan berlangsung terlalu cepat, itu menandakan ada sesuatu yang lebih serius. Tubuh mungkin mengalami kesulitan mencerna makanan dengan benar, atau tidak mampu memproses protein secara optimal, yang menyebabkan otot menyusut. Kehilangan kekuatan ini bukan hanya membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih sulit, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu, perubahan nafsu makan juga berperan penting. Banyak lansia mulai kehilangan rasa lapar seperti dulu. Indera perasa yang memudar membuat makanan terasa kurang menarik, sehingga mereka mungkin melewatkan waktu makan atau hanya makan dalam porsi kecil. Ini bukan sekadar masalah selera, melainkan perubahan fisiologis. Tubuh yang mulai memasuki tahap akhir kehidupannya tidak lagi mengirim sinyal ke otak untuk mencari makanan sesering dulu. Akibatnya, energi dan kekuatan berkurang, serta kesehatan secara keseluruhan menurun secara bertahap. Faktor lain yang menyebabkan penurunan berat badan pada tahun-tahun terakhir kehidupan adalah kondisi medis yang mendasari. Penurunan berat badan merupakan gejala umum dari berbagai penyakit kronis, seperti kanker, gagal jantung, atau penyakit ginjal, yang bisa berkembang lama sebelum gejala lain terlihat. Bahkan kondisi seperti depresi atau penurunan fungsi kognitif juga dapat mengurangi nafsu makan, memicu penurunan berat badan yang semakin memperburuk kesehatan. Banyak keluarga mencoba mengatasi masalah ini dengan mendorong orang yang mereka cintai untuk makan lebih banyak, memberikan makanan favorit, atau menambahkan suplemen protein. Namun, jika berat badan terus menurun, meskipun sudah berusaha seperti ini, penting untuk memahami bahwa masalahnya bukan hanya soal diet, melainkan tubuh yang sedang mempersiapkan transisi menuju tahap berikutnya. Pada kondisi ini, memaksa makan dalam porsi besar justru bisa membuat penderita stres. Fokuslah pada kenyamanan, makanan yang mudah dikonsumsi, dan menjaga hidrasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika Anda melihat adanya penurunan berat badan signifikan pada orang tua yang Anda cintai, terutama jika mereka makan lebih sedikit, merasa lemah, atau sulit tetap aktif, saat itulah Anda perlu lebih waspada. Penurunan berat badan bukan hanya perubahan fisik semata, melainkan pesan penting dari tubuh. Memahami pesan ini sekarang akan membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih bijak, penuh kasih, dan menjadikan setiap momen tersisa bermakna. Nomor 2. Kelelahan dan kelemahan yang ekstrim. Salah satu perubahan paling mencolok menjelang akhir kehidupan adalah kelelahan yang dalam dan terus-menerus, yang tidak hilang meski sudah beristirahat. Ini bukan sekadar merasa lelah setelah menjalani hari yang panjang, melainkan kelelahan yang begitu berat sehingga aktivitas sederhana pun terasa sangat sulit. Bangun dari tempat tidur menjadi perjuangan, berjalan melewati ruangan membutuhkan tenaga ekstra, dan hal-hal yang dulunya mudah seperti memasak, berpakaian, atau berbicara mulai terasa melelahkan. Kelelahan ini bukan sekadar efek penuaan,
melainkan tanda bahwa tubuh sedang menghemat energi yang tersisa. Saat fungsi organ mulai melambat, tubuh memprioritaskan hal-hal yang paling penting untuk dipertahankan. Jantung bekerja tidak seefisien dulu, sirkulasi darah melemah, dan otot-otot tidak lagi mendapatkan cukup oksigen seperti sebelumnya. Inilah sebabnya banyak lansia di bulan-bulan terakhir hidupnya merasa sangat lemah, mudah tidak stabil, dan tidak mampu mempertahankan tingkat aktivitas yang dulu mereka nikmati. Perlambatan metabolisme juga menjadi faktor penting. Tubuh yang biasanya menghasilkan dan menggunakan energi kini beralih ke mode penghematan. Daripada digunakan untuk bergerak, energi dialihkan untuk mempertahankan fungsi dasar tubuh. Akibatnya, seseorang yang sedang mengalami penurunan kesehatan mungkin mulai tidur lebih banyak, membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama di siang hari, dan sulit tetap terjaga dalam waktu lama. Beberapa bahkan bisa mengalami penurunan energi yang tiba-tiba, tampak baik-baik saja satu saat, namun sangat kelelahan di waktu berikutnya. Bagian yang paling menyedihkan dari kondisi ini adalah dampak emosionalnya. Banyak lansia yang dulu bangga dengan kemandirian mereka mulai merasa frustrasi atau malu karena tidak lagi mampu melakukan hal-hal yang dulu bisa mereka lakukan. Mereka mungkin menarik diri dari percakapan, menghindari pertemuan sosial, atau berhenti melakukan hobi, bukan karena tidak peduli, melainkan karena kekurangan energi. Hal ini bisa memicu siklus isolasi, di mana mereka semakin menjauh dan akhirnya menyerah, yang hanya mempercepat penurunan kondisi mereka. Bagi keluarga yang melihat orang yang dicintai berubah dari sosok yang aktif dan penuh semangat menjadi lelah dan menarik diri, hal ini tentu sangat menyakitkan. Mudah bagi kita untuk salah paham dan mengira mereka hanya malas atau perlu memaksa diri lebih keras. Namun kenyataannya, memaksa mereka beraktivitas justru tidak membantu. Yang terpenting adalah memahami batasan mereka, memberikan kesempatan untuk beristirahat saat dibutuhkan, dan menciptakan hari-hari yang penuh kenyamanan dan ketenangan. Jika Anda melihat orang yang Anda cintai mengalami kelelahan ekstrem yang tak kunjung hilang meski sudah beristirahat, anggaplah itu sebagai tanda bahwa tubuh mereka sedang menjalani perubahan besar. Inilah saatnya untuk lebih banyak mendengarkan, menciptakan momen kedamaian, dan memberikan dukungan tanpa tekanan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa banyak yang bisa mereka lakukan, melainkan bahwa mereka merasa dicintai, dipahami, dan tenang. Nomor 3. Peningkatan kebingungan kognitif dan penarikan diri. Saat seseorang mendekati tahap akhir kehidupan, salah satu perubahan paling nyata terlihat dari cara mereka berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Anda mungkin mulai memperhatikan bahwa seseorang yang dulunya tajam dan aktif mulai sering lupa, kesulitan mengikuti percakapan, atau tampak bingung di tempat-tempat yang sebenarnya sudah sangat familiar. Mereka mungkin mengulang kata-kata yang sama, lupa nama orang, atau kehilangan jejak waktu. Bahkan jika sebelumnya tidak pernah mengalami masalah memori. Perubahan kognitif halus seperti ini bisa terjadi berbulan-bulan, bahkan hingga setahun sebelum kematian. Ini bukan sekadar lupa biasa. Otak, seperti organ lainnya, membutuhkan aliran oksigen dan nutrisi yang cukup untuk bekerja dengan baik. Namun, seiring melemahnya sirkulasi darah dan berkurangnya pasokan oksigen ke otak, fungsi kognitif pun menurun. Orang tersebut mungkin menjadi mudah bingung, kesulitan mengambil keputusan, atau bahkan sulit mengenali orang-orang di sekitar yang sudah lama dikenal. Kadang mereka mengalami momen kejernihan singkat yang kemudian diikuti oleh kebingungan yang tiba-tiba, seolah pikiran mereka perlahan memudar. Selain itu, penarikan diri secara emosional juga sering terjadi. Orang yang mendekati akhir hidup cenderung kehilangan minat pada interaksi sosial. Anda mungkin melihat mereka lebih pendiam, kurang terlibat, atau menghabiskan waktu lama hanya duduk sendiri. Ini bukan berarti mereka tidak peduli pada orang di sekitarnya, melainkan karena otak mereka tidak lagi memproses emosi dan hubungan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Percakapan menjadi melelahkan, keramaian terasa berlebihan, sehingga mereka memilih mundur ke dunia mereka sendiri. Perubahan suasana hati dan perilaku juga umum terjadi. Beberapa menjadi mudah tersinggung, cemas, atau frustrasi, sementara yang lain terlihat sangat tenang, acuh tak acuh, atau tidak peduli pada hal-hal yang dulu penting bagi mereka. Ini bukan sekadar perubahan kepribadian,
melainkan refleksi dari otak yang berusaha menyesuaikan diri dengan penurunan kondisi fisik. Ketika fungsi kognitif melambat, kemampuan mengungkapkan emosi juga menurun, dan mereka mungkin berhenti bereaksi seperti sebelumnya. Bagi keluarga, masa ini sangat berat. Melihat orang yang dicintai kehilangan kontak dengan kenyataan atau menarik diri secara emosional bisa terasa seperti kehilangan sebelum waktunya. Namun, penting untuk diingat bahwa hal ini di luar kendali mereka. Alih-alih memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam percakapan, yang terbaik adalah menemui mereka di titik di mana mereka berada. Bicara dengan lembut, berikan rasa aman, dan pahami bahwa meskipun mereka mungkin tidak selalu merespons, mereka masih bisa merasakan kehadiran Anda. Jika Anda mulai melihat orang yang Anda cintai menjadi lebih pelupa, bingung, atau kurang terlibat, jangan abaikan tanda-tanda ini. Ini sering merupakan sinyal bahwa tubuh dan pikiran sedang bersiap untuk tahap akhir kehidupan. Saatnya untuk bersabar, menghargai keheningan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan penuh kedamaian. Karena meskipun kata-kata mulai memudar, cinta dan kenyamanan tetap bisa dirasakan. Nomor 4. Infeksi yang sering terjadi dan penyembuhan yang lambat. Saat tubuh mulai melambat, salah satu tanda fisik yang paling nyata adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh. Anda mungkin memperhatikan bahwa seseorang yang sebelumnya jarang sakit, kini tampak mudah tertular berbagai penyakit seperti pilek, flu, atau infeksi ringan lainnya. Penyakit yang dulu cepat sembuh, kini memakan waktu lebih lama. Dan luka kecil atau memar pun butuh waktu lebih lama untuk pulih. Perubahan ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa tubuh sudah tidak mampu lagi mempertahankan diri dan memperbaiki dirinya seperti sebelumnya. Salah satu kekhawatiran utama adalah munculnya infeksi berulang, seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, atau ISK, infeksi kulit, bahkan infeksi mulut yang semakin sering terjadi. Banyak keluarga menganggap ini sebagai kejadian terpisah, tetapi jika infeksi terus muncul dan proses penyembuhan melambat, itu merupakan tanda bahwa tubuh kehilangan kemampuan melawan penyakit. Bahkan antibiotik yang dulu efektif pun bisa tampak kurang manjur. Orang tersebut mungkin memerlukan pengobatan yang lebih intensif, masa pemulihan yang lebih lama, atau beberapa kali perawatan untuk infeksi yang sebelumnya mudah diatasi. Hal ini terjadi karena sirkulasi darah melambat dan fungsi organ menurun, sehingga respons tubuh terhadap pengobatan menjadi kurang optimal. Selain itu, luka kronis juga menjadi masalah yang sering terabaikan. Jika Anda memperhatikan goresan kecil, luka, atau memar yang tidak kunjung sembuh atau mudah terbuka kembali, ini bisa berarti sirkulasi darah terganggu. Aliran darah yang buruk membuat oksigen dan nutrisi sulit mencapai kulit dan jaringan, sehingga proses penyembuhan menjadi jauh lebih lambat. Luka tekan, pressure sores, terutama pada orang yang kurang bergerak, menjadi risiko serius yang dapat memicu infeksi berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Yang lebih mengkhawatirkan, infeksi di tahap akhir kehidupan seringkali tidak menunjukkan gejala yang biasa kita harapkan. Alih-alih demam tinggi, lansia mungkin hanya tampak lebih lelah, bingung, atau kehilangan nafsu makan. Bahkan penurunan mendadak dalam kewaspadaan mental seringkali menjadi tanda awal infeksi sebelum gejala lain muncul. Oleh karena itu, mengenali perubahan ini sejak dini sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan dukungan yang mereka terima di masa-masa terakhir. Bagi keluarga yang menyaksikan orang yang dicintai mengalami infeksi berulang, hal ini bisa sangat melelahkan dan menyakitkan. Seringkali tergoda untuk mengejar perawatan agresif, berharap putaran antibiotik atau rawat inap berikutnya akan memperbaiki kondisi. Namun, pada titik tertentu, fokus harus bergeser dari upaya menyembuhkan menjadi memberikan kenyamanan. Menjaga hidrasi, merawat kebersihan kulit, dan meminimalkan beban pada tubuh bisa jauh lebih bermanfaat bagi kualitas hidup mereka daripada pengobatan yang hanya memperpanjang penderitaan. Nomor 5. Perubahan besar pada pernapasan dan sirkulasi. Salah satu tanda paling jelas bahwa tubuh mulai mempersiapkan tahap akhirnya adalah perubahan mencolok dalam pola pernapasan dan sirkulasi darah. Anda mungkin memperhatikan bahwa orang yang Anda cintai bernapas lebih lambat atau lebih dangkal dari biasanya. Terkadang, mereka berhenti sejenak di antara napas atau pernapasannya menjadi tidak teratur, dengan ritme yang cepat dan lambat secara bergantian. Beberapa mengalami pola pernapasan yang khas, dikenal sebagai pernapasan Cheney-Stokes,
yaitu napas dalam dan cepat yang bergantian dengan jeda napas yang panjang. Perubahan ini mungkin dimulai secara perlahan, tetapi akan menjadi semakin jelas dan sering terjadi seiring waktu. Tanda lain yang umum terlihat adalah melemahnya sirkulasi darah. Anda mungkin melihat tangan, kaki, bahkan hidung dan telinga terasa dingin saat disentuh. Kulit bisa tampak pucat, kebiruan, atau berbintik-bintik, terutama di ujung jari tangan dan kaki. Hal ini terjadi karena tubuh memprioritaskan aliran darah ke organ vital dengan mengurangi sirkulasi ke bagian tubuh yang lain. Ini merupakan tanda jelas bahwa jantung tidak memompa darah sekuat dulu. Beberapa orang juga mengalami sesak napas yang lebih sering, bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Duduk, berbicara, atau mengubah posisi saja bisa membuat mereka merasa terengah-engah. Anda mungkin melihat mereka lebih sering bernapas melalui mulut, atau perlu berhenti sejenak saat berbicara untuk menarik napas. Jika dulu mereka dapat berjalan dengan mudah, tapi kini kesulitan, ini menunjukkan fungsi paru-paru yang menurun. Dalam beberapa kasus, cairan yang menumpuk di paru-paru bisa membuat pernapasan semakin sulit, disertai batuk terus-menerus, suara gemericik, atau rasa sesak di dada. Banyak orang mengira itu hanya pilek biasa, tapi pada lansia yang mendekati akhir hidup, ini seringkali pertanda paru-paru melemah. Mereka mungkin jadi tidak nyaman berbaring telentang dan lebih memilih tidur dengan posisi agak tegak menggunakan bantal atau duduk di kursi malas agar napas lebih lega. Bagi keluarga, perubahan ini bisa terasa menakutkan. Wajar jika Anda ingin membantu dengan mendorong mereka menarik napas lebih dalam atau khawatir ada sesuatu yang darurat. Namun, dalam banyak kasus, perubahan ini adalah cara alami tubuh melambat. Mungkin tidak selalu ada cara untuk membalikkan kondisi ini, tapi ada banyak cara untuk membuat mereka lebih nyaman. Menjaga suhu ruangan sejuk, menggunakan pelembab udara, atau memberikan tegukan air kecil bisa meredakan ketidaknyamanan. Dalam beberapa kasus, obat-obatan atau terapi oksigen mungkin diperlukan, tapi fokus utama adalah kenyamanan, bukan upaya memperbaiki kondisi. Jika Anda melihat tanda-tanda seperti perubahan pola pernapasan, tangan dan kaki yang dingin, atau perubahan warna kulit menjadi kebiruan, perhatikan dengan seksama. Ini sering menjadi indikator bahwa tubuh sedang menghemat energi dan sirkulasi darah melambat. Saat itulah Anda perlu hadir, memberikan ketenangan, dan menciptakan suasana damai di mana mereka merasa aman dan nyaman. Di bulan atau minggu terakhir ini, hal paling penting yang bisa Anda berikan bukanlah intervensi medis, melainkan kenyamanan, martabat, dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Di akhir video ini, mari kita refleksikan 5 tanda penting yang sering muncul menjelang akhir kehidupan seseorang. Penurunan berat badan signifikan, kelelahan ekstrim, penurunan fungsi kognitif, infeksi yang sering, dan perubahan pernapasan serta sirkulasi. Tidak semua tanda muncul sekaligus, tapi ketika mulai terlihat, itu adalah sinyal tubuh sedang mempersiapkan transisi terakhirnya. Bagi keluarga, perubahan ini memang sulit diterima. Kita sering ingin melawan dengan mendorong lebih banyak makan atau aktivitas. Namun, terkadang hal terbaik adalah mendengarkan tubuh dan fokus pada memberikan kenyamanan, kedamaian, dan makna dalam waktu yang tersisa. Memahami tanda-tanda ini bukan tentang takut mati, melainkan bersiap dan memberikan perawatan terbaik. Dengan mengenali sejak dini, Anda dapat membuat keputusan penting dan memastikan orang yang Anda cintai merasa dicintai dan dihargai hingga akhir. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, tarik napas dalam-dalam dan ingat, Anda tidak sendirian. Banyak keluarga sudah melewati jalan ini, dan pengetahuan membantu menemukan kekuatan dan kedamaian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang Anda pelajari dan bagaimana Anda akan menggunakannya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.